subjek mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, judul tugas kami sendiri itu kesiapan dan ketersediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di museum dan pameran di sekitar Malang ya. Nah, ini kan mungkin salah satu museum dari sekitar Malang ya, itu Museum Zoologi. Mungkin pastinya banyak yang mengunjungi yaitu anak-anak, meskipun dan kalangan usia lainnya ya. Dan mungkin bisa dibilang museum ini mungkin umurnya mungkin belum banyak, belum panjang ya, dan mungkin masih dalam tahap yang akan memperbaiki diri ke depannya dan supaya kualitasnya makin baik ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan kami yang menyangkut tentang fasilitas penyandang disabilitas untuk museum ini. Boleh mungkin langsung ditanyain sama Syarif. Apa santai aja, ngobrol santai. Kalau di sini apakah itu menyediakan fasilitas yang akan membantu penyandang disabilitas? Oke, boleh dijawab. Iya. Langsung aja mas. Kayak mau mulai. Untuk disabilitas itu sebenarnya kami juga beberapa kali kedatangan tamu-tamu yang seperti itu yang mungkin kurang dalam hal fisik dan lain-lain. Nah, tapi untuk fasilitas penunjang untuk tamu-tamu kami dalam hal disabilitas itu boleh dikatakan kasarnya kami belum punya. Nah, kami belum punya bahkan alat penunjang untuk membantu mereka melihat koleksi dan lain-lain. Sebelumnya kami belum punya, cuma untuk bantuan secara kayak kami bantu untuk mungkin pegang atau angkat, nah itu kami berikan bisa melihat koleksi kami di sini. Jadi kalau untuk menanyakan fasilitas kayak mungkin kayak tangga khusus untuk mereka, nah itu kami belum punya. Kalau untuk pelayanan teman-teman yang disabilitas, apakah ada kesulitan di sini? Oke. Untuk teman-teman yang disabilitas kebetulan kita kemarin itu kedatangan tamu dari ya, nah, dan itu bukan satu disabilitas itu bukan satu hal macam mungkin kurang dalam pendengaran, nah, tapi macam-macam mereka datang dengan berbagai macam-macam kekurangan mereka, dan kami punya 20 lebih tamu datang dengan kekurangan itu. Nah, akhirnya kami harus tahu dulu ini kekurangannya apa, kurang pendengaran, nah atau ini nggak melihat, nah karena mereka datang dengan banyak dengan kekurangan masing-masing. Nah, akhirnya kami lihat dulu, oh ini kurang pendengaran ternyata. Nah, kami jadikan satu. Nah, gimana caranya kami menyampaikan yang mungkin pergerakan pakai tangan atau lain-lain biar dia bisa paham. Nah, kalau yang mungkin tidak melihat, biasanya kami mengajak dan menerangkan ini namanya dunia. Nah, jadi kami mengajak untuk melihat dan menyentuh secara langsung. Pokoknya melakukan pendekatan sedekat mungkin dengan mereka biar bagaimana mereka merasa nyaman, mereka juga bisa menerima ilmu yang menyerap apa yang kami sampaikan, jadi tidak sia-sia kalau dari sini. Itu kayak dirobohkan. Iya, betul. Ya. Karena mereka datangnya dengan kayak tadi banyak. Akhirnya kan harus tahu dulu ini kekurangannya apa sih, ini kekurangannya apa. Nah, terus baru kami ajak yang ini dulu masuk dulu. Nah, jadi yang lain di luar lama dulu di luar. Berarti kayak giliran ya? Iya, bergiliran. Nah, yang kurang pendengaran dulu, ya kami pastikan dia paham apa yang kami sampaikan, kami pastikan dia puas dengan apa yang kami berikan. Oke, gantian yang mungkin tidak berjalan, nah misalkan, nah itu juga kami aja. Terus kalau ke lantai itu kami bantu gendong, diangkat. Terus kalau misalkan nih, kan tadi bilangnya ada yang tunarungu kayak gitu kan. Nah kalau misalkan tunarungu di sini, maksudnya bisa bahasa isyarat atau gimana? Kalau untuk bahasa isyarat sebenarnya saya tidak terlalu pandai, cuma ada guru mereka yang berarti nanti menyalurkan lagi ya? Menyalurkan secara khusus ke mereka ya, guru mereka yang mendampingi mereka di sini. Karena kalau untuk kunjungan seperti itu kan mereka kan konfirmasi 1 minggu sebelum. Nah, kami memastikan siswanya bagaimana. Nah, ketika siswanya disabilitas, kami minta pendampingan dari gurunya. Nah, jadi 1 minggu sebelum itu kami sudah minta tolong pendampingan dari gurunya itu juga, karena kami di sini tidak bisa untuk memberikan secara full apa yang mereka mau. Seperti itu. Berarti kalau orang yang nggak bisa melihat tuh bisa ini ya, bisa langsung megang ya? Kami mandu untuk dia menyentuh langsung awetan yang kami sampaikan. Jadi dia bisa tahu struktur dan bentuk tubuh awetan itu seperti apa. Ini kan ada yang bungulan ini ya di awetan basah. Iya, tapi kan dia langsung ke kaca. Nah itu cara nyatunya gimana? Kami cuma menjelaskan nggak dia menyentuh dari kacanya. Jadi kami nggak membuka kacanya untuk dia menyentuh, bisa melepuh nanti kalau kenapa. Gitu. Jadi kalau kan awetan kami ada 2 jenis, awetan kering sama awetan basah. Nah, kalau awetan basah ini kami rendam dengan alkohol 80%. Nah, kalau 80% kan tidak boleh karena kulit sembarangan. Nah, jadi kami cuma menjelaskan dari luar
ini loh iguana. Nah terus nanti gurunya menambahkan apa yang kami sampaikan, seperti ini, seperti itu. Berarti kalau misalnya di alat kanker itu apa mungkin nantinya akan rusak gitu kan, bisa terus-terusan atau mungkin ada perawatan lebih lanjut supaya tetap baik keadaannya? Oke, sebenarnya kalau untuk koleksi memang butuh perawatan khusus untuk mempertahankan dia tetap ada. Nah kayak ini awetan basah, ini kan kami rendam alkohol ya. Nah kalau teman-teman lihat kan itu sudah mulai menurun alkoholnya, nah itu menguap namanya. Nah dia karena 80%, jadi kalau ada celah dia menguap sampai mengering sendiri. Nah untuk perawatannya biar dia tetap bertahan, nanti ketika kalian mungkin sudah umur berapa atau sudah punya anak dan lain-lain, nah kalian kesini lagi kalau kami masih alkohol, dia pasti tetap persis seperti ini bertahun-tahun, karena yang mempertahankan dia alkoholnya. Nah kalau awetan kering perawatan khususnya apa? Kami jemur dan kami membersihkan kayak semut atau hewan kecil yang menempel di dalam jamu dan lain-lain, itu kami bersihkan dulu, lap dulu, terus kami jemur habis itu kembalikan ke tempatnya. Kalau yang kering ini pakai perawatan apa? Soalnya kan ini nggak bau ya. Nah itu apa? Untuk yang mana? Kalau yang kering, misalnya penyembuhan. Oh yang kering, yang awetan kering, dia formalin. Oh, formalin. Nah, disuntik formalin dan ada obat-obat tertentu yang juga memang dicampurkan di dalam tubuhnya. Nah kalau untuk hewan-hewan kering ini organ dalamnya sudah dibuang semua. Nah jadi kalau kalian perhatikan dengan detail kayak teh ini, kalau di balik karapasnya itu, di bawah plastronnya itu ada bekas jahitan. Jadi dibuka dulu, organ dalamnya diambil, dilepas, terus diformalin, terus ditutup ulang dengan menaruh tutup atau lainnya yang kering di dalam tubuhnya. Nah jadi ini asli, tidak dibuat, cuma karena organ dalamnya dibuang. Kalau awetan basah, organ dalamnya masih utuh, semuanya masih utuh. Nah ya kan direndam ini semuanya masih di dalam, jantung dan lain masih lengkap. Tapi kalau yang kering ini sudah dibuang semua. Itu pertahankan dia tetap awet. Berarti kalau keuntungannya dari awetan basah, dia masih utuh berarti ya? Awetan basah organnya semuanya masih utuh, dia masih lengkap. Cuma kesulitannya di perawatan, karena kami harus rutin kontrol alkoholnya, terus rutin melihat dia sudah mulai mengganti warna atau berubah warna, karena kalau dia berubah warna berarti ada bakteri atau sesuatu yang ada di dalam alkoholnya. Nah kalau kering kan keuntungannya ya paling cuma jemur, terus dilap, dibersihkan, dilihat ada jamur apa enggak. Untuk awet basah itu disuntik juga? Itu disuntik mati dulu. Oh. Jadi awetan basah kering, awetan basah maupun kering biasanya disuntik mati dulu. Nah biar apa? Biar bisa dibentuk. Kalau dia, coba kamu rendam hidup-hidup kayak gitu, apa dia mau? Pasti dia loncat kan? Iya. Makanya kok bisa gayanya Disuntik kayak dulu, gitu? dimatikan dulu. Jadi disuntik, dimatikan dulu, baru direndam. Kalau ini disuntik mati, dikeluarkan organ dalamnya dulu, baru diformalin, terus dikeringkan. Oh bukan kayak hewan udah mati baru diawetkan, nggak kayak gitu? Kebanyakan itu memang masih hidup. Nah kita punya izin. Jadi kalau kamu mau awetkan hewan itu punya izin, karena kami Museum Zoologi ini sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dinas BKSDA Jawa Timur, sama Dinas Konservasi Jawa Timur. Jadi ketika bukan kami di sini aja, setiap museum yang punya koleksi hewan kayak di Jatim Park dan lain-lain, nah semuanya terikat dengan BKSDA. Nah jadi ketika mau suntik mati hewan, kami harus laporan ke sana. Nah nanti dari mereka yang suntik mati, mereka awetkan, kembalikan ke kami, ini hewanmu, kami kembalikan. Nah tapi dinomori, di ID kan, dibuat ID-nya. Nah ketika hewannya dikasih ke sini, mereka kontrol 5 bulan sekali. Ternyata hewan yang mereka kasih ke sini tidak ada. Mereka telusuri ID-nya, hilang kemana atau dikasih kemana. Gitu. Makanya kalau kalian lihat setiap hewan yang kayak ini ada ID-nya, nomor ID-nya. Nah ini kayak kepala harimau ini kan ada ID-nya juga yang nempel itu. Nah itu untuk mengikuti perjalanan daripada kepalanya ini, dia kemana aja, dia singgah di mana aja. Oh saya kira ini awetannya di sini. Iya. Pengalaman kemarin ada dari Fakultas Kedokteran Hewan UB. Nah, Brawijaya itu mereka kesini mau ambil awetan kami ini, mau pinjam untuk bawa ke pantai selatan. Nah, untuk mengedukasi ke mahasiswa kopinya mereka, ini loh penyu itu seperti ini. Nah, tapi karena kami punya nomor ID dan izinnya harus langsung dari pusat Surabaya, nah akhirnya kami suruh mereka ke Surabaya. Nah, ternyata dari Surabaya nggak mengizinkan. Nah, mahasiswanya yang disuruh ke sini, kami tidak perlu mengeluarkan awetan kami. Gitu prosesnya. Jadi kalau kalian lihat, ya mungkin sederhana, tergeletak seperti ini, tapi untuk mengeluarkan satu dari mereka ini aja prosesnya panjang. Kalian harus butuh izin dari sini, apalagi yang singa itu. Kalau itu prosesnya panjang banget itu kalau kalian mau keluarkan dari ruangan ini. Bisa dijelaskan nggak Pak? Bisa proses dari awal
dia seperti apa. Mungkin ini koleksinya itu dari mana saja? Iya. Oke. Mungkin agak ini ya, aku mulai dulu dari awal adanya Museum Zoologi. Boleh, Mas. Sebenarnya Museum Zoologi ini dulu berawal dari hobi. Nah, kalau kalian tahu nama lengkap dari Museum Zoologi adalah Museum Zoologi Frater Vianney. Nah, kalau yang Muslim itu mungkin kayak Ustadz. Kalau Frater itu di Katolik itu kayak Ustadz. Nah, jadi Frater itu tidak boleh menikah. Nah, terus kalau Vianney itu nama salah satu guru SD daripada Frater Clemens. Nah, Frater Clemens itu pendiri museum ini. Jadi mereka berdua ini Frater Vianney dari aslinya orang Belanda. Dia mengajar Frater Clemens ini. Nah, terus mereka punya hobi yang sama dalam biologi. Nah, mulailah mereka berjalan sama-sama untuk mengumpulkan koleksi. Nah, terus Frater Vianney meninggal, Museum Zoologi dibentuk oleh Frater Clemens. Jadi kalau tadi kalian bilang mungkin Museum Zoologi ini masih baru, enggak, kami sudah ada 1985. Itu soft openingnya 2004. Nah, 1985 itu sudah ada cuma secara pribadi, milik pribadi bukan umum. Nah, ya, kami 1985 itu museum ini sudah ada cuma pribadi, tidak terbuka untuk umum. Nah, terus Frater Clemens itu mendapat koleksi dari berbagai orang yang mungkin kayak kerabat. Nah, terus kalau penyu-penyu ini dari pemerintah, dari dinas. Kebanyakan dari kerabat. Nah, terus Frater Clemens ini kayak terenggiling di belakang itu diambil dari Afrika. Nah, beliau itu 15 tahun di Afrika dan Belanda, pelayanan di sana jadi guru. Nah, terus akhirnya kayak ular-ular ini kebanyakan juga dia ambil sendiri dari Belanda dan Afrika dan sekitarnya. Gitu. Nah, jadi semua koleksi yang ada di sini ada yang pemberian dari pemerintah BKSDA, ada juga yang dari masyarakat umum, ada juga yang di pribadi almarhum. Nah, jadi museum ini sudah ada 1985, baru soft opening 2004. Nah, soft opening itu untuk terbuka bagi siapa saja mau datang.